Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1844 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai ayat 17. Di bawah perikop Rut menjadi istri Boas. Demikian firman Tuhan. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini, dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi." Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata,
dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar tentang keluarga yang diberkati Tuhan melahirkan generasi yang diberkati. Amin. Haleluya. Tuhan memakai garis keturunan dari Boas dan Rut untuk melahirkan generasi yang luar biasa. Amin. Kita tahu bahwa Boas dan Rut adalah kakek dari Raja Daud. Amin. Dan dari garis keturunan Boas dan Rut lahir Sang Juru Selamat umat manusia. Dialah Mesias itu yang kita panggil, yang kita sebut, yang kita muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat silsilah Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-5, di sana perhatikan. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Dan seterusnya sampai kepada Kristus Yesus Tuhan, terlahir dari keturunan Boas dan Rut. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara menikah dengan orang yang tepat, sehingga dari saudara melahirkan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar dari Boas dan Rut. Yang pertama saya tangkap dari Boas. Boas seorang yang hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Walaupun dia bergelimang harta benda yang luar biasa, saudara, saya melihat bahwa Boas tidak silau dengan berkat-berkat. Dia justru, kita dapat melihat dari kebenaran firman Tuhan, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang setelah diberkati silau dengan berkat-berkat, sehingga mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Mereka hidup dalam keangkuhan, sombong. Mereka tidak mencari Tuhan. Saudara, hati-hati. Kalau saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Kita belajar dari bangsa Israel. Ketika mereka tidak beribadah kepada Tuhan, Tuhan memukul mereka. Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh Israel. Dan mereka hidup di bawah jajahan musuh-musuh Israel. Mereka menderita karena mereka dijajah. Mereka diperbudak. Mereka dipermalukan. Mereka miskin papa, menderita. Tapi ketika mereka ada dalam posisi itu, mereka sadar, mereka bertobat, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan kirim penolong buat mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Boas seorang yang hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, dari Boas kita dapat menangkap pesan dari ayat 1 sampai ayat 8. Boas tidak terburu-buru. Boas tidak kebelet. Walaupun kenyataannya dia ingin sekali memiliki Rut, tetapi Boas tidak terburu-buru.
Kemarin saya katakan, Ruth ini bodinya aduhai, parasnya cantik. Saudara lihat, Boas tidak terburu-buru, dia tidak kebelet. Saudara, ada berapa banyak orang yang karena terburu-buru sudah nggak tahan, akhirnya apa saudara? Melakukan hal yang tidak semestinya. Sehingga di dalam kehidupan rumah tangga mereka tidak diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Jangan terburu-buru. Walaupun mungkin pasangan saudara adalah orang yang ganteng, cantik, kaya, dan lain sebagainya, saudara. Jangan terburu-buru. Belajar dari Boas, minta tanda dulu kepada Tuhan. Kalau saudara membaca ayat 1 sampai ayat 8, di sana saya menangkap Boas sebenarnya meminta tanda kepada Tuhan. Kalau ada yang datang menebus dia, ya sudah, dia kehilangan Ruth. Dia meminta tanda kepada Tuhan. Masih ada satu lagi orang yang berhak menebus Ruth. Dan kebetulan ketemu dengan Boas. Boas panggil dia dan memberikan penawaran. Kamu harus menebus tanah milik dari Elimelek, saudaranya. Ada plusnya. Kalau beli tanah itu, plusnya Ruth, seorang janda muda. Tadinya dia bersemangat mau membeli, mau menebus tanah Elimelek, tapi karena dia mendengar ada plus janda muda, orang ini kemudian menarik diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau mungkin orang ini melihat bahwa janda muda itu Ruth yang bodinya aduhai, parasnya yang cantik itu, pasti dia akan berubah pikiran, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena orang ini tidak mau menebus, tidak mau membeli tanah Elimelek yang bonusnya Ruth itu, akhirnya Boas dengan tegas mengatakan dia akan membeli. Dia akan membeli tanah Elimelek dan plus Ruth menjadi istrinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bro and sis, dengar ini baik-baik. Jangan terburu-buru. Jangan karena sudah nggak tahan, terus saudara melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan terburu-buru. Minta tanda dulu dari Tuhan. Benar nggak? Pasangan saudara itu adalah pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada saudara. Tanya Tuhan dulu. Minta tanda dulu kepada Tuhan. Saudara, ada berapa banyak orang yang akhirnya menyesal, ini bukan pasangan yang Tuhan berikan kepada saya. Padahal waktu mereka datang kepada pendeta, mereka mengatakan, aduh Pak Pendeta, tolong berkati, saya mau menikah dengan dia. Kalau saya nggak menikah, saya mau mati. Tapi baru berjalan beberapa bulan, ya, akhirnya apa? Kandas di tengah jalan. Salahkan Tuhan. Padahal dia yang paksa supaya dia diberkati dalam pernikahan itu. Saudara, kenapa itu terjadi? Karena terburu-buru. Sudah kebelet. Akhirnya apa, saudara? Melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seharusnya sabar dulu. Minta tanda dulu kepada Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang kan sudah dekat hari H, akhirnya nggak jadi. Karena mungkin dia bukan pasangan yang tepat buat orang itu. Ada yang baru kenal, baru berapa jam, jadi langgeng. Ada yang pacaran dari SD, ada yang pacaran dari SMP, SMA. Sudah belasan, bahkan puluhan tahun. Menikah baru berapa tahun, udah pisah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terburu-buru, minta tanda dulu dari Tuhan. Kenapa? Karena pernikahan Kristen hanya terpisahkan karena maut. Pasanganmu mati, baru saudara menikah lagi, baru bisa. Selama dia masih hidup, tidak boleh, saudara. Itu aturan dalam kekristenan. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya jangan terburu-buru ambil keputusan. Minta tanda dulu kepada Tuhan.
Dan yang ketiga, kita belajar Boas hidup kudus. Kalau saudara membaca pasal sebelumnya di mana Naomi memerintahkan kepada Ruth untuk pergi ke tempat pengirikan. Ruth disuruh Naomi untuk mandi, bersihkan dirimu, dan pergi ke tempat pengirikan. Karena biasanya orang kalau sudah panen, mereka akan buat pesta. Setelah selesai makan minum, mereka mabuk, mereka tidur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan di pasal 3 di kitab Rut itu, saudara akan menemukan di sana bahwa Rut tidur di bawah kaki Boas. Tetapi saudara jangan pikir aneh-aneh dulu. Mereka tidak berhubungan badan. Saya menangkap di sini bahwa Boas hidup dalam kekudusan. Demikian juga dengan Rut. Rut hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Dan yang keempat, saudara, saya lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, Boas orang yang suka memberi. Dia tidak pelit. Makanya dia memerintahkan kepada penyabit-penyabit supaya mereka dengan sengaja menyisakan gandum untuk dipungut atau diambil oleh Rut. Saya menangkap di sini bahwa Boas itu orang yang suka memberi, dia tidak pelit. Amin. Makanya tidak heran dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Yang kelima, saudara, saya belajar dari Boas. Boas tidak buas, tapi dia baik hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia punya segalanya, dia orang kaya. Dia bisa saja menjadi orang yang sombong, orang yang mungkin bisa menguasai orang dengan cara-cara yang kasar, cara-cara yang tidak benar. Tapi saudara lihat, Boas adalah orang yang baik hatinya. Amin. Haleluya. Makanya tidak heran Boas mendapatkan istri yang tepat buat dia. Karena Boas orang yang hidup takut Tuhan. Dia tidak terburu-buru. Dia meminta tanda dari Tuhan. Boas hidup dalam kekudusan. Boas tidak pelit, dia suka memberi. Boas baik hati. Amin. Saudara, kalau saudara mau memiliki pasangan yang tepat, belajar dari Boas ini. Jangan saudara sudah hidup nggak takut Tuhan, sudah hidup nggak kudus, sudah pelit, terus hidup dalam dosa, tapi mau pasangan seperti Rut, yang cantik, yang setia, yang taat, yang rajin, rendah hati, jujur, dan sebagainya. Saudara mimpi. Kalau saudara mau dapat pasangan yang tepat seperti Rut, saudara belajar dari Boas. Hidupnya takut Tuhan. Dia selalu meminta tanda dari Tuhan. Benar nggak Rut ini pasangan hidup dari Tuhan? Atau jangan-jangan hanya nafsunya aja? Boas tanya dulu sama Tuhan. Boas hidup dalam kekudusan. Boas penuh kasih, makanya dia suka memberi, dia tidak pelit. Boas hidup baik hati, hidupnya jadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan dia. Makanya dia mendapat pasangan yang tepat. Rut, seorang yang setia, seorang yang taat, seorang yang rajin, giat bekerja, pekerja keras, seorang yang rendah hati, dan seorang yang jujur, berintegritas. Saudara tidak heran, generasi Boas dan Rut lahir orang-orang hebat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau memiliki pasangan hidup yang tepat buat saudara, belajar dari Boas. Dan saya percaya Tuhan akan berikan saudara seperti Rut yang setia, taat, rajin, rendah hati, dan jujur. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan berkati. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terkhusus untuk orang tua kami terkasih
Mami yang saat ini sedang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Orang tua kami terkasih, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mau berdoa untuk mereka yang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Hamba berdoa mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Yesus Kristus Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, sudah bisa japri WA saya atau hubungi WA saya di 081337 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.